Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, saya Yulis Andayani, guru dari SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Video ini merupakan aksi nyata dari topik Merdeka Belajar pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru hebat, pada topik Merdeka Belajar terdapat 3 pembahasan penting. Pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan 3, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2, mendidik dan mengajar. 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan kelima, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian pada modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, dibahas tentang refleksi apa alasan menjadi pendidik. Pendidik harus terus belajar dan adaptif pada setiap perubahan yang ada. Mendidik harus sesuai zaman, mengenali karakter dan kebutuhan murid. Mendidik juga memiliki makna menyiapkan budaya masa depan dan mengantarkan murid meraih cita-cita. Mengingat guru sebagai teladan murid, lantas apa peranan sebagai seorang guru yang sesungguhnya? Menurut tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara, menyampaikan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi, peran kita sebagai seorang guru adalah untuk merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat dari masing-masing murid. Berikutnya pada modul 2, yaitu tentang mendidik dan mengajar, dibahas tentang refleksi, ingin menjadi guru seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, dengan semboyan pendidikan nasionalnya yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang memiliki makna guru ketika ada di depan murid maka harus dapat memberikan contoh atau teladan kepada muridnya. Dan apabila guru berada di tengah, maka mampu membangun kemauan dari muridnya. Dan jika guru berada di belakang muridnya, maka seorang guru patutnya mampu memberi dorongan dan motivasi kepada murid-muridnya. Pada modul 2 ini juga dibahas tentang mendidik menyeluruh. Ternyata ada perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah salah satu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran juga merupakan salah satu bagian dari pendidikan, dan mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mungkin sebelumnya kita pahami bahwa pendidikan itu tentang bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan saja. Padahal pada kenyataannya, pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan pada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya.
Kemudian pada modul 3 dibahas tentang kodrat murid. Kodrat murid itu terbagi menjadi 3. Pertama, kodrat keadaan, di mana pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dan bergerak begitu cepat. Jadi pendidikan itu tidak statis, melainkan selalu bergerak menuju perubahan. Kedua, yaitu kodrat alam. Setiap murid atau peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Tadi sudah dijelaskan bahwa peran kita sebagai pendidik adalah merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat dari masing-masing murid. Ketiga, yaitu kodrat zaman, yang bermakna guru sebagai pengajar perlu menyesuaikan dengan setiap perkembangan zaman yang ada. Selain itu juga dibahas asas trikon. Jadi pada setiap perencanaan pembelajaran kita perlu menggunakan asas trikon. Asas trikon ini juga terdiri dari 3, yaitu 1. Kontinuitas, di mana pengembangan pendidikan harus dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, ada konvergen, yang bermakna pengembangan pendidikan itu bisa mengambil dari berbagai sumber, termasuk dari luar negeri. Begitupun dengan teori-teori pendidikan yang bisa kita gunakan tidak hanya dari teori dalam negeri saja, tetapi kita bisa mengambil teori pendidikan yang sumbernya dari luar negeri. Ketiga, yaitu konsentris, yang mempunyai makna pengembangan pendidikan tetap menyesuaikan dengan kepribadian bangsa. Berikutnya, modul 4, yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebelumnya, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa budi pekerti itu tentang sikap. Padahal budi pekerti itu ternyata merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Budi pekerti ini tidak hanya dibentuk di sekolah, melainkan dibentuk oleh keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah. Pada modul 4 juga dibahas tentang teori konvergensi, di mana memang kodrat anak itu seperti kertas yang dipenuhi coretan atau tulisan yang masih samar, dan tugas pendidik adalah menebalkannya sehingga menjadi jelas dan bermakna. Teori konvergensi merupakan transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Terakhir, modul kelima yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif seorang guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Untuk itu, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikian paparan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Semoga apa yang saya paparkan jelas, mudah dipahami, dan dapat bermanfaat. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan dari topik Merdeka Belajar. Silahkan klik link Google Form yang ada pada kolom deskripsi di bawah ini. Atau Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik dengan menuliskannya pada kolom komentar seperti berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.